Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimat, hadirin hadirat, demikian juga para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kajian kita yang telah lalu kita telah mempelajari bersama beberapa hal terkait dengan sihir. Ada yang bisa menyebutkan arti sihir itu apa? Secara bahasa, segala sesuatu yang sebabnya nampak samar. Maka dinamakan waktu makan sebelum berpuasa namanya waktu apa? Waktu sahur. Karena di waktu itu memang segala sesuatunya samar-samar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan sihir ini, apakah sihir itu nyata ataukah cuma sekedar khayalan saja? Sihir nyata, karena beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasannya sihir itu memang apa? Berpengaruh secara nyata. Pada kesempatan yang lalu juga kita sebutkan sebuah hadis terkait dengan 7 perkara yang mendatangkan kebinasaan. Apa saja? Apa 7 perkara yang mendatangkan kebinasaan? Syirik kepada Allah yang pertama, dan ini adalah perkara yang paling berbahaya dalam kehidupan manusia. Yang paling membahayakan adalah kesyirikan, karena murka Allah akan didapatkan oleh seorang yang dia melakukan kesyirikan. Dan jika seandainya seorang tersebut tidak sempat bertaubat hingga akhir hayatnya, maka dia akan mendapatkan murka Allah untuk selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, sihir. Sihir juga termasuk bentuk apa? Bentuk kesyirikan. Kemudian yang ketiga, membunuh seorang yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Yang keempat, memakan riba. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Yang keenam, kabur saat peperangan. Yang ketujuh adalah menuduh perempuan baik-baik telah melakukan perbuatan zina. Kenapa melakukan sihir dihukumi telah melakukan kesyirikan? Kemarin kita sebutkan perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, 2 alasannya. Alasannya apa saja? Yang pertama, meminta bantuan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, mengaku mengetahui perkara gaib. Dan 2 hal inilah yang menjadi sebab orang yang melakukan sihir itu telah melakukan apa? Kesyirikan. Pada kesempatan kajian kita kali ini, yang akan kita bahas adalah masih terkait dengan sihir. Yang akan kita bahas adalah cara menghilangkan sihir. Cara menghilangkan sihir. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimat, hadirin hadirat, demikian juga para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita mengetahui bahwasanya di zaman kita masih begitu banyak orang yang melakukan praktek sihir. Meskipun mungkin telah mendapatkan pendidikan levelnya bukan hanya S1, S2, S3 bahkan seperti itu. Ketika mereka memang tidak mengenal akidah yang lurus, ketika tidak mengenal agama yang hak, maka mereka akan apa? Melakukan itu dengan mudah, terjerumus dengan mudah, dan sebagainya, menyangka bahwasanya ini termasuk hasanah yang dimiliki oleh apa? Negeri kita. Sebagian orang mengatakan sebagai kearifan apa? Kearifan lokal.
Padahal itu jelas mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di zaman kita yang mungkin banyak sekali orang melakukan sihir adalah sihir apa? Sihir penglaris. Bahkan penglaris itu termasuk sihir? Iya. Karena penglaris itu bisa mengelabui orang. Mengelabui orang. Tokonya padahal nggak ada pengunjungnya, orang melihatnya ramai sehingga dia tertarik untuk datang ke situ. Orang yang pasang pakai penglaris, kemudian apa toko-toko yang lain yang usahanya sama tertutup semuanya. Ini juga merupakan sihir yang semacam ini. Demikian juga yang masih dilakukan oleh pemuda-pemuda jomblo ataupun yang sudah menikah tapi gagal, kemudian apa pengen nikah lagi, pakai apa? Sihir apa? Mahabbah atau sihir pelet. Dan ini memang terbukti sampai saat sekarang ini masih banyak orang yang apa? Pakai seperti itu. Bukan hanya laki-laki saja loh, Pak. Bukan hanya laki-laki saja, bahkan perempuan. Perempuan masih apa? Pakai dengan hal yang semacam itu. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga sihir yang ada adalah sihir tamrid, untuk menjatuhkan sakit kepada orang, ngirim penyakit kepada orang. Santet. Sihir apa lagi yang ada? Gendam. Gendam itu seperti apa? Orang dipegang kemudian lupa, menyerah, diminta duitnya, mengarsihkan semuanya. Apa namanya seperti itu? Kayak hipnotis seperti itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dengan berbagai macam bentuknya. Sihir itu memang banyak sekali beredar di tengah masyarakat kita. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan sihir ini ada dua macam bentuk penanggulangannya. Yang pertama adalah tindakan preventif, yaitu apa? Sebelum terjadinya kita bentengi diri kita agar tidak kena sihir. Kemudian yang kedua adalah pengobatan bagi seorang yang sudah kena sihir. Jadi penanganan atau penanggulangan sihir itu ada dua macam. Yang pertama adalah sebelum terjadinya, sebelum terkena sihir. Dan yang kedua adalah ketika sihir itu sudah mengena, bagaimana penanganannya. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bahas yang pertama, sebelum terkena sihir. Apa saja usaha yang bisa kita lakukan agar terhindar dari terkena yang namanya sihir? Ada beberapa yang perlu kita lakukan, yang bisa kita usahakan dalam keseharian kita. Yang pertama adalah berusaha untuk melaksanakan kewajiban, menjauhi larangan, bertaubat dari maksiat. Ini semuanya adalah merupakan usaha yang memang prinsipal banget gitu, yang penting banget. Kalau kita ingin terhindar dari terkena sihir, maka usahalah untuk apa? Tunduk dan taat kepada Allah dalam perintahnya dan juga larangannya. Berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Mengkoreksi apa-apa yang telah lalu. Sesuatu yang mungkin berseberangan dengan syariat Islam kita tinggalkan, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tunduk dan taat kepada Allah, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa? Perlindungannya kepada kita. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian juga Imam At-Tirmidzi, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka niscaya engkau akan menjumpai Allah ada di hadapanmu.
Yang dimaksudkan di sini adalah jagalah Allah adalah jagalah aturannya, laksanakan perintahnya, jauhi larangan-larangannya. Perintah-perintah Allah kita kenali, kita laksanakan dengan semaksimal mungkin. Larangan-larangan Allah kita kenali, kemudian kita jauhi. Ini dinamakan dengan menjaga Allah Subhanahu wa taala. Tajidhu tujahak, engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Maksudnya adalah Allah taala akan memberikan pertolongan kepadamu di saat engkau membutuhkan pertolongannya. Jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama. Jadi tadi apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, bertobat dari maksiat. Ini usaha untuk menghindari terkena sihir. Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran dan juga zikir-zikir lainnya dalam keseharian. Memperbanyak untuk membaca apa? Al-Quran dan zikir keseharian yang diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Innasyaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Sesungguhnya syaitan itu akan lari. Dari mana? Lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Pergi. Bagaimana seandainya seorang sudah membaca itu? Tentunya Allah Ta'ala akan memberikan perlindungan kepadanya. Apa-apa yang diajarkan oleh Nabi SAW berupa zikir itu juga merupakan pembentengan semuanya. Upaya untuk apa? Selamat daripada terkena gangguan sihir. Seperti yang kita ketahui, Nabi SAW mengajarkan kepada kita ketika kita masuk kamar mandi, doanya apa? Masuk kamar mandi doanya apa? Apa doanya? Yang komplit iya. Bismillah. Dulu bismillah. Karena bismillah ini penting, Pak. Bismillah itu untuk menutup aurat kita dari pandangan jin. Bismillah sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan sitru ma baina a'yunil jin wa aurati bani adam idza dakhala ahaduhum al-khala ay yaqul bismillah. Penutup pandangan jin dari aurat manusia anak Adam ketika seorang masuk kamar mandi hendaknya dia mengucapkan bismillah. Lalu nek jenengan masuk kamar mandi enggak mengucapkan bismillah, nggo tontonan. Nek jenengan ditonton, ada yang mungkin jatuh cinta sama jenengan, Pak, seneng sama jenengan. Dan ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di antara sebab orang itu kemasukan jin karena jinnya itu seneng. Seneng dari apa? Dari awal pandangan pertama, kan seperti itu. Seperti jenengan seneng kan dari pandangan, kemudian demikian juga bangsa jin ketika melihat nanti bisa tertarik. Jemaah sekalian, kemudian Nabi mengajarkan apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan jin laki-laki dan jin perempuan. Lu apa kamar mandi nggone jin? Iya. Kenapa kita katakan itu tempatnya jin? Karena Nabi sudah mengajarkan doa ini. Kenapa di luar kamar mandi nggak diajarkan doa itu? Ya karena bukan tempatnya jin. Kamar mandi itu tempatnya jin. Sehingga kita diajarkan untuk berlindung kepada Allah agar tidak kena apa? Gangguan jin laki-laki dan jin perempuan. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka jenengan punya anak, kalau betah banget di kamar mandi, segera dikeluarkan. Jangan dibiasakan jenengan sendiri kemudian apa? Berlama-lama di kamar mandi, nyaman, ada aja yang dikerjain gitu. Ora kerasa setengah jam, ora kerasa 40 menit.
Di antara indikasi orang kena gangguan jin, betah di kamar mandi. Nek mboten percaya silahkan ruqyah mandiri. Kalau nggak percaya lagi silahkan datangi ustadz yang bisa meruqyah. Apakah benar kata ustadz, katanya saya lama di kamar mandi terkena gangguan jin? Iya benar seperti itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka apa yang diajarkan oleh Nabi SAW di antaranya yang tadi kita sebutkan, zikir masuk kamar mandi, doa sebelum masuk kamar mandi, benar-benar sebagai upaya perlindungan kita. Dan doa-doa yang lainnya banyak, doa keluar rumah, doa pakai baju, ketika mau makan, ketika masuk rumah, ketika keluar rumah, semuanya itu adalah upaya agar kita apa? Tidak diganggu oleh bangsa jin, syaitan dari bangsa jin. Kita lanjutkan yang ketiga, yang bisa kita upayakan sebelum kita terkena sihir adalah makan kurma Madinah. Makan kurma Madinah yang kita kenal dengan kurma ajwa. Sering orang dengarnya cuma ajwa, pakai ain, ajwah. Kurma Madinah itu namanya kurma ajwah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Man akala sab'a tamaratin mimma baina labataiha hina yusbih lam yadurruhu summun hatta yumsiya." Kata Nabi SAW, man akala sab'a tamaratin, siapa yang makan 7 kurma, mimma baina labataiha, yang berasal dari daerah ini, yaitu batasan yang disebutkan batasan kota Madinah. Siapa yang makan kurma dari daerah ini, maksudnya daerah kota Madinah, hina yusbih, ketika pagi hari, maka dia tidak akan terkena bahaya racun sampai sore hari. Terjaga dari terkena racun sampai kapan? Sampai sore hari. Kurma, Masya Allah, keistimewaan yang luar biasa tentunya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, man istabaha bi sab'i tamaratin ajwah lam yadurruhu dzalikal yaum summun wala sihrun. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa yang sarapan dengan 7 buah kurma ajwa, pagi hari makan 7 buah kurma ajwa, maka dia tidak akan terkena racun, tidak pula akan terkena sihir di hari itu. Dan untuk terapi bagi orang-orang yang memang sudah kena gangguan juga, Masya Allah, dirutinkan. Cuma memang harganya ya lumayan. Kurma ajwa itu lumayan, bisa beberapa kali lipat kurma biasa. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini adalah beberapa upaya kita untuk bisa terhindar dari gangguan sihir, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Hadirin, demikian juga para pemirsa, terjaga dari gangguan sihir dalam kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan, apabila sudah terkena sihir, bagaimana penanganannya? Tadi kan upaya preventif, pencegahan ya. Kalau sekarang sudah terkena gangguan sihir, mungkin ada yang dipelet, mungkin ada yang kena gendam dan lain sebagainya. Bagaimana upaya kita? Bagaimana pengobatan yang bisa kita lakukan? Pengobatan yang pertama adalah dengan ruqyah syar'iyyah. Pengobatan pertama adalah dengan ruqyah syar'iyyah. Di antara metode yang dipraktikkan, dan ini insya Allah mujarrab,
Sebagaimana metode ini disebutkan oleh Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Beliau menyebutkan langkah-langkahnya adalah seperti berikut ini. Yang pertama, mandi dengan air yang telah dicampur daun bidara. Mandi dengan air yang telah dicampur dengan daun bidara. Caranya bagaimana? Persiapkan 7 lembar daun bidara, 7 buah daun bidara, dan seember air yang cukup untuk mandi tentunya. Caranya, yang pertama, haluskan daun bidara dengan ditumbuk dan campurkan ke dalam air yang telah disiapkan. Campurkan ke dalam air yang telah disiapkan, ditumbuk 7 lembar. Kalau bingung nyari daun bidara, silahkan datang ke pondok pesantren, tinggal ngambil. Banyak insya Allah. Berapa lembar? 7 lembar daun bidara, ditumbuk, dicampurkan ke dalam air yang telah disiapkan. Selanjutnya, baca ayat-ayat berikut ini dekat dengan air tersebut, di luar kamar mandi sebelum dipakai mandi ya. Jadi di luar kamar mandi, bacakan ayat-ayat berikut. Ada mushaf enggak di sini? Ambilkan mushaf tolong. Yang temandang yang paling sepuh, masya Allah. Yang pertama yang dibacakan adalah ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang dibacakan adalah ta'awud, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau ta'awud lain yang memang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yang dibacakan adalah surat Al-Baqarah 255. Ayat apa itu? Ayat kursi. Al-Baqarah 255. Kemudian setelah itu yang ketiga Al-A'raf 117. Sampai 122. Kemudian setelahnya Yunus, surat Yunus ayat 79 sampai 82. 79 sampai 82. Kemudian setelahnya Quran surat Thaha. Quran surat Thaha ayat ke-65 sampai 70. Terkait dengan sihirnya Fir'aun ketika berhadapan dengan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian yang keenam, surat Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Surat Al-Kafirun, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian yang ketujuh, minumkan air tersebut, air yang tadi kita sudah bacakan itu sudah dicampur dengan apa? Daun bidara, sudah diruqyah, kemudian diminum. Bisa menggunakan gelas kecil. Kemudian gunakan sisanya untuk mandi. Gunakan sisanya untuk mandi.
Dan yang seperti ini bisa dilakukan beberapa kali sampai benar-benar hilang pengaruh sihirnya, sampai benar-benar hilang pengaruh sihirnya. Itu metode dengan mandi air daun bidara gitu ya. Metode yang kedua, membaca ruqyah kemudian ditiupkan. Membaca ruqyah kemudian apa? Ditiupkan. Semua ayat-ayat Al-Qur'an hakikatnya adalah bisa untuk meruqyah. Namun ayat-ayat yang telah dipraktekkan oleh Nabi untuk meruqyah tentunya ini lebih baik, karena memang Nabi telah menjadikannya sebagai ayat ruqyah. Caranya bagaimana? Bacakan surat Al-Fatihah, ayat kursi, 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Al-Fatihah, ayat kursi, 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bisa diulangi 3 kali ataupun lebih, diulang-ulang terus seperti itu. Sambil ditiupkan dan diusapkan ke bagian tubuh yang sakit. Demikian juga baca doa ketika menjenguk orang yang sakit. Allahumma rabban nas adhibil bas ishfi anta syafi la shifaan illa shifauk shifaan la yughadir saqama la ba'sa tahurun insyaallah. Seperti itu bisa dipraktekkan. Dengan ini sihir biiznillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala bisa hilang. Sihir itu kan berat, Pak. Berat biasanya seperti itu. Yang berat aja bisa hilang, apalagi yang ringan. Yang ringan seperti apa? Orang kecanduan rokok, Pak. Orang kecanduan rokok bisa diruqyah. Orang yang masih pecandu rokok diruqyah insyaallah bakal hilang biiznillah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga harus memang sudah ada kemauan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak membunuh dirinya lagi, untuk tidak berusaha membunuh diri. Karena orang yang merokok itu hakikatnya apa? Membunuh diri pelan-pelan. Karena sudah disebutkan di situ, merokok membunuhmu. Saya nggak mengada-ada, sudah ada di situ. Karena pengalaman saya pernah meruqyah orang, masya Allah, dia perokok berat. Habis ruqyah selesai, dia capek, kepengen ngobati, kepengen nyantai, dia ke warung ngopi sama ngerokok. Ketika ngijep rokok, KO langsung, nggak kuat. Astagfirullah, Ustaz, saya jadi nggak enak banget rokok ini. Memang dari dulu nggak enak, Pak, jenengan aja yang ketipu. Subhanallah, memang seperti itu, nggak enak rokok itu. Orang yang merasakan rokok enak itu adalah orang yang ketipu. Ketipu sama siapa? Tahu sendirilah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi saya juga baru sekali seperti itu. Ketika ngeruqyah seorang, memang dia keluhannya bukan itu, tetapi ketika selesai ternyata masya Allah. Maka saya katakan alhamdulillah, Pak, momen bagus untuk meninggalkan rokok, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari menyia-nyiakan harta selama ini, dikuangi terus tiap hari, sudah nyabung untuk akhirat gitu ya. Alihkan untuk apa yang bermanfaat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini yang tadi kita bisa lakukan, mengobati sihir. Cara pertama dengan ruqyah, tadi metode mandi, dan yang kedua metode apa? Diruqyah, ditiupkan kepada orang yang kena sihir tersebut atau bagian yang sakit. Kemudian
Cara yang lainnya adalah cara yang kedua. Tadi cara dengan ruqyah, ada cara meruqyah air untuk mandi, meruqyah orangnya langsung. Cara yang kedua adalah dengan menghancurkan simpul sihirnya. Dengan cara apa? Menghancurkan simpul daripada sihirnya tersebut. Karena sihir di zaman dahulu itu pakai apa? Pakai ikatan. Kan di dalam surat Al-Falaq, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. 'Uqad itu ikatan. Jadi diikat, ditiupkan. Nanti di situ sudah perjanjian jin di situ. Jinnya nggak bakal keluar kecuali kalau ikatan itu dilepas, diurai. Itu sudah sebagai apa? Sebagai ikatannya, sebagai tempatnya di situ. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para ulama menyebutkan bahwasanya metode menghilangkan sihir dengan cara yang kedua ini adalah yang paling mujarab. Ketika ketemu ikatannya, dilepas, dimusnahkan, insya Allah ini yang paling mujarab. Karena apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah melakukan hal yang seperti ini. Ketika beliau terkena sihir, beliau itu disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin A'sam al-Yahud, yang namanya Labid bin A'sam. Yang Labid bin A'sam ini mendapatkan cara untuk mensihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dari budak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan seorang Yahudi. Kemudian anak itu dipanggil, dimintai rambutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang rontok. Demikian juga sebagian sisirnya dibawakan kepada orang Yahudi tersebut. Akhirnya menjadi bekal bagi orang Yahudi tersebut untuk mensihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disihir dan beliau sakit karena pengaruh sihirnya tersebut. Beliau sampai rambutnya rontok, beliau sakit. Kemudian apa rambutnya sampai rontok dikarenakan apa sakitnya tersebut. Beliau seolah-olah melakukan sesuatu dengan istrinya padahal dia tidak melakukan apapun. Beliau tidak melakukan apapun. Sampai akhirnya beliau itu bermimpi melihat ada dua orang malaikat datang. Satu duduk di dekat kepala beliau dan yang satu berada di dekat kaki beliau. Didatangi oleh dua orang malaikat. Malaikat pertama bertanya, "Apa yang terjadi dengan orang ini?" Malaikat yang satunya mengatakan dia tersihir. Siapa yang menyihirnya? Tanya malaikat pertama. Malaikat kedua mengatakan Labid bin A'sam al-Yahud. Ya langsung ketahuan. Nggak pakai apa? CCTV nggak pakai apa? Karena apa? Ini utusan Allah sudah. Malaikat tahu tentang apa? Siapa yang mensihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung disebutkan oleh malaikat yang kedua, Labid bin A'sam al-Yahud. Dengan apa dia disihir? Malaikat yang kedua menjawab, dengan rambut dan potongan sisir. Di mana simpul sisirnya? Dijawab lagi, dibungkus dengan kulit mayang kurma, dengan pelepah kurma, dibungkus dengan pelepah kurma, kemudian ditindih batu, diletakkan di sumur Dzarwan. Diletakkan di sumur apa? Dzarwan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau terbangun. Kemudian beliau berangkat ke sumur Dzarwan ditemani oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, demikian juga sahabat Zubair bin Awam, demikian juga sahabat Ammar bin Yasir. Kemudian Ali radhiyallahu taala anhu diperintahkan untuk mengambil batu tersebut. Jadi ditutup di bawah pelepah dengan apa? Pelepah kurma, kemudian ditindih dengan batu, diletakkan di apa? Di dalam sumur. Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk mengambil air tersebut. Diperintahkan untuk mengambil air tersebut. Kemudian itu diperintahkan untuk melepaskan, untuk diuraikan ikatan yang ada pada bukhul tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Falaq dan surat An-Nas.
Kemudian diperintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk membacakan surat tersebut. Ternyata di dalam pelepah kurma tersebut ada beberapa helai rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga ada potongan sisir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di sana juga ada buntalan jumlahnya ganjil. Kemudian benda itu dimusnahkan, sumurnya pun ditutup. Masya Allah. Kemudian Nabi SAW seketika itu beliau merasakan ringan dari sakitnya. Beliau merasakan kesembuhan datang ketika sudah dilakukan tadi, menguraikan ikatan sihir dari orang Yahudi tersebut. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang bisa dilakukan oleh seorang untuk menghindari terkena sihir, baik dilakukan sebelum terkenanya ataupun setelah terkena sihir. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada beberapa menit sampai ke Isya. 2 menit lagi. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Masih ada 2 menit. Silakan. Bagaimana dengan kita kalau pengen mengetahui bukhul? Apa kita sudah kena? Kalau kena gitu ya maksudnya. Kalau seandainya kita kena sihir, bagaimana kita bisa mengetahui bukhul tersebut? Berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Kalau seandainya tidak ada jawaban, dalam artian Allah tidak memberitahukan kepada kita, ya sudah, seperti itu. Nyoba tanya kepada orang pintar, ya sama aja gitu, sama aja bohong. Kita mau menghindari sihir malah terjerumus kepada kesyirikan yang lainnya lagi. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tuluskan di dalam berdoa kepada Allah. Tuluskan di dalam berdoa kepada Allah. Karena sebagian orang yang pernah mengalami sihir pernah bercerita kepada saya, ditemukan bukhulnya. Kadang-kadang di zaman kita memang nggak ada ikatan seperti itu, tetapi ada sesuatu yang ditanam. Mungkin pakaian dalam dia, kaos dalamnya, yang dia ditanam di tempat tertentu. Karena apa? Tulus dia berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah petunjuk. Kalau seandainya tidak, lakukan yang tadi kita sebutkan. Kita sudah usaha maksimal dengan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa kita kaji pada kesempatan kajian kita malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar semata-mata dari Allah, salah keliru dari diri saya pribadi. Kita akhiri majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.